Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ujang Syarif Hidayatullah atau yang sering disebut atau dipanggil dengan nama Pak Aib. Adapun domisili Bapak di sekitar SMK Inovasi Mandiri di daerah Cikirai, dan Bapak bertugas di SMK ini sebagai pengajar mata pelajaran PKN dan sebagai ketua BKK, yaitu Bursa Khusus Kerja. Pada kesempatan ini, di mana sekarang kalian sedang mengadakan MPLS sekaligus secara online, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kalian untuk mengikuti MPLS ini. Dan mungkin Bapak juga sedikit miris melihat situasi sekarang ini. Dan pada kesempatan ini Bapak bertugas untuk menyampaikan materi kesadaran bangsa dan bernegara. Itu yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya, di dalam pembahasan ini Bapak akan menjelaskan tentang globalisasi. Adapun globalisasi kalau diartikan secara luas, yakni perubahan yang menyeluruh. Bisa dilihat dari perubahan secara budaya, ekonomi maupun sosial dan yang lainnya. Ini menjadi hambatan tersendiri berkenaan dengan globalisasi, di mana globalisasi dapat dipahami jika oleh masyarakat diartikan sebagai sesuatu yang positif, berarti bisa dipahami sebagai sesuatu atau membawa pengaruh kepada masyarakat yang baik. Tetapi kalau misalkan masyarakat memahami tentang globalisasi ini sebagai hal yang negatif, berarti globalisasi di sini dapat diartikan secara negatif. Misalkan saja kalian sebagai generasi muda penerus bangsa, hal ini kalian sebagai pelajar, calon pelajar SMK Inovasi Mandiri, dapat dilihat sebagai contoh pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan remaja. Misalkan saja dilihat dari sisi pergaulan, dimana kalau zaman dulu, zaman usia Bapak 35 tahun yang lalu, itu cara berpacaran itu hanya sekedar bertemu di jalan, selebihnya sudah. Tetapi mungkin di saat sekarang berbanding terbalik gitu ya. Jadi berpacaran pada zaman sekarang bisa diartikan hampir menyerupai sebagai pasangan suami istri. Nah, itu sebagai salah satu contoh efek globalisasi kalau diartikan secara negatif gitu ya. Tetapi mungkin kalau misalkan diartikan secara positif, bisa diberi contoh, misalkan kalian sekarang sedang zaman adanya handphone ya, bisa dipakai sebagai sarana komunikasi dengan keluarga yang berjarak jauh ataupun dengan teman untuk sekedar mencari tugas dan sebagainya. Itu secara positif globalisasi. Nah, hal ini PR pemerintah. Gimana caranya pemerintah dapat menyadarkan masyarakatnya agar globalisasi di sini dapat diartikan secara positif. Nah, itu poin yang pertama berkenaan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan Bapak sampaikan. Yang kedua, efek dari globalisasi di kalangan remaja atau pelajar ya. Dapat diambil contoh, misalkan saja seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan berkenaan dengan IT atau internet ya, dimana mungkin sebagai efek dari adanya IT yang berkembang pada saat ini memudahkan untuk kalian dalam mengerjakan tugas, apalagi saat sekarang itu sekolah secara online ya. Berarti 85% kalian mengandalkan internet dibanding dengan tatap muka di sekolah. Itu efek dari globalisasi di bidang IT gitu yang dapat kalian rasakan. Yang selanjutnya ini berkenaan dengan macam-macam nilai bela negara. Ini poin ketiga ya. Poin ketiga yang akan Bapak sampaikan ya, ini berkenaan dengan macam-macam nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air ya, bukan berarti cinta terhadap pacarnya, awas, tetapi cinta terhadap tanah air. Misalkan saja kalau kita di
berikan contoh, yakni melestarikan budaya gitu ya. Misalkan budaya di daerah kita, misalnya tentang Sunda, itu kan bisa kita praktekkan misalkan saja di dunia berkenan misalkan saja di budaya bidang musik atau di bidang koreografernya dan sebagainya. Itu salah satunya berarti wujud dari Cinta Tanah Air berkenaan dengan melestarikan budaya daerah sendiri, bukan berarti budaya daerah luar. Ini yang sangat Bapak miris, hampir sedikit banyaknya kalau Bapak pahami, sekarang banyak sekali ada siswa-siswi SMK ini sendiri yang lebih mengutamakan budaya luar dibanding budaya Sunda sendiri. Misalkan saja budaya di daerah Jepang dan sebagainya. Nah, ini dapat dijadikan sebagai salah satu efek globalisasi di bidang budaya yang negatifnya. Jadi kalian kurang memahami gitu ya. Yang kedua, yakni berkenaan dengan Pancasila ya. Pancasila di sini dapat kita artikan sebagai alat pemersatu bangsa yang ada di Indonesia. Misalkan saja, sekalipun kita berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bangsa, budaya, tetapi dengan adanya Pancasila yang berkenaan dengan 5 sila Pancasila dapat kita pahami berarti ini sama dengan pemersatu dari semuanya. Yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Misalkan saja kalau kita beri contoh atlet SEA Games ya, yang sedang melaksanakan SEA Games di luar negara. Nah, jadi gimana caranya atlet tersebut mengharumkan nama baik nama Indonesia gitu. Ini salah satu contoh pengaplikasian dari rela berkorban gitu ya. Yang selanjutnya yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalkan saja ini kalian di bidang pelajar, misalkan menjauhi perkelahian antar remaja gitu. Ini dapat diberikan contohnya. Dan yang selanjutnya yakni memiliki kemampuan bela negara gitu ya. Misalkan saja contohnya jika misalkan negara Indonesia terancam oleh negara lain, misalkan gimana caranya penduduk negara Indonesia sedikit banyaknya membela gitu. Bisa misalkan membela secara ideologi atau secara pemikiran, karena sekarang kan dilarang kalau kalian membela negara secara atau menggunakan pistol atau hal-hal yang negatif, tetapi lawan dengan ideologi atau pemikiran kalau sekarang ya. Itu yang ketiga. Poin yang keempat yang akan Bapak sampaikan di dalam MPLS berkenaan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, yakni implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dapat dibawa sebagai 4 contoh, bisa di lingkungan berbangsa, sekolah, masyarakat, dan berbangsa ya, negara gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan di dalam penyampaian materi MPLS sekarang. Untuk sebelum Bapak akhiri ada 2 pesan, yakni yang pertama adalah selalu taati prokes ya. Dan yang kedua adalah jika kalian mau lebih mengenal Bapak, dekat dengan Bapak, nanti ada kalanya kalau sudah tatap muka di sekolah, kalian bisa lebih mengenal Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.